Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita akan berbincang. Sudah terhubung secara daring pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Mbak Devi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap keluarga yang ditinggalkan, tapi tentu kita perlu mengambil pelajaran dari kasus ini. Apa yang perlu dipelajari atau diambil oleh masyarakat dari kasus ini menurut Mbak Devi? Ya, pertama upaya kita untuk menjadi sehat itu menjadi sesuatu yang baik, gitu ya. Terkait caranya tentu setiap orang punya cara dan mekanisme yang berbeda-beda. Tapi tentu saja berdasarkan pendampingan ahli seperti dokter misalnya itu menjadi penting. Pertanyaannya kenapa sih semua orang kemudian terobsesi untuk tampil menarik misalnya? Berdasarkan sedikitnya 900 lebih jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang kenapa setiap baik itu perempuan ataupun laki-laki punya obsesi untuk selalu tampil lebih baik. Ini kalau ditarik sejarah ke belakang ini jauh sekali. Artinya sejak 15.000 sebelum Masehi sekalipun, ketika manusia sudah menghuni bumi, bentuk wajah tubuh yang menarik itu ada kaitannya dengan upaya menarik perhatian lawan jenis dalam kaitan apa? Untuk memproduksi keturunan. Kenapa? Karena penampilan itu ada kaitannya dengan dua hal, yaitu kesehatan dan kebugaran. Jadi bukan persoalan apakah orang ini kemudian cantik atau tampan, terkait dengan profesi, terkait dengan pendapatan dan tidak, tapi akarnya adalah ketika seseorang tampak menarik, maka mereka diyakini memiliki kesehatan dan kebugaran yang artinya dalam konteks peradaban ini akan mampu menghasilkan keturunan yang baik juga karena dianya sehat dan kemudian bugar. Seiring kemudian munculnya lahirnya media yang dimulai tahun 1400-an dengan mesin cetak, lalu muncul iklan dan sebagainya, mulailah muncul selain karena obsesi terhadap orang yang menjadi pasangan kita harus sehat dan bugar, tapi kemudian mulai ada kaitannya dengan simbol bahwa orang yang sehat, orang yang bugar biasanya juga orang yang memiliki tanda kutip kehidupan ekonomi yang lebih baik. Karena dianggap dia mampu mengurusi dirinya. Seiring berjalan waktu lagi, peradaban manusia semakin modern. Ketika kemudian komunitas tertentu dalam hal ini misalnya Barat, kemudian menciptakan sebuah figur-figur lewat budaya popnya, yaitu lewat musik, lewat film, sosok-sosok tertentu yang kemudian menjadi pujaan banyak orang, sehingga barulah kemudian muncul ciri-ciri tertentu yang dianggap sebagai manusia yang ideal secara fisik. Nah, kemudian ini terus berlanjut, bahkan sampai ada penyakit yang namanya penyakit postkolonial, yaitu penyakit yang diderita oleh masyarakat atau komunitas yang pernah dijajah oleh Barat, yang kemudian melihat standar kesehatan, standar keindahan itu harus seperti Barat. Artinya apa? Kulit harus putih, badan mesti tinggi, ukuran pinggang dan sebagainya harus seperti ABCD, layaknya para penjajah itu. Mbak Devi, ini ingin mendapatkan persepsi seperti itu terbatas untuk profesi tertentu atau sebenarnya itu tekanan untuk ini manusia, berbagai kalangan? Tidak ada urusannya dengan profesi sama sekali. Jadi menurut Anda ini sudah menjadi standar sosial kita yang saat ini terbentuk, sehingga kemudian banyak yang mengambil langkah berisiko untuk bisa mendapatkan itu? Ya, resiko, nah itu dia, artinya tidak ada yang salah orang ingin menjadi menarik. Sekali lagi catatannya tidak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi berbahaya ketika kemudian keinginan untuk sehat itu tidak mengikuti kaidah-kaidahnya. Tentu saja ada kaidahnya, oleh karenanya ada ahlinya, ada dokter, ada ahli kesehatan, ada ahli fitness dan sebagainya, ahli kebugaran. Selama mengikuti itu menjadi sesuatu jalan yang baik. Sekali lagi, menjadi menarik tidak salah, gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya. Dan ini bukan hanya obsesi kelompok tertentu atau profesi tertentu.
Artinya tadi ini memang panggilan alam manusia yang tadi saya bilang berdasarkan penelitian sudah dari 15.000 tahun lalu semua orang ingin menarik. Kenapa? Karena kalau kita menarik itu menunjukkan kita sehat. Nah, memang perjalanan manusia modern, orang yang menarik itu tidak hanya menandakan dia sehat dan bugar, tapi juga misalnya memiliki kemampuan ekonomi, karena dianggap orang yang sudah mapan secara ekonomi, maka dia akan punya waktu lebih, punya sumber daya lebih untuk memastikan tubuhnya lebih sehat dan lebih bugar daripada orang lain. Oke, berarti caranya begitu yang Anda soroti begitu ya? Harus ada proses. Ya, tentu. Dan tadi bicaralah dengan ahli, didampingi oleh ahli. Makanya kan sudah ada sekolahnya, ke dokter, ahli fitness, ahli kecantikan dan sebagainya. Selama itu mengikuti prosedur yang ada, upaya menjadi menarik bukanlah sesuatu yang salah. Kalau respons netizen, menurut Mbak Devi pasti juga ikut mengamati respon netizen atas kasus ini. Melihatnya seperti apa? Soal mereka menyebut, oh ini udah pasti malpraktek. Kemudian ada yang menyebut, kok mau, kenapa sih harus sedot lemak? Ada juga yang pro, ada yang kontra. Mbak Devi melihatnya gimana? Ya, kalau bicara netizen, kita tahu itu bukan sebuah fenomena baru. Setiap isu pasti akan selalu membelah pendapat umum menjadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ini dia cilakanya peradaban ketika kita mendasarkan pendapat kita bukan pada ahlinya. Jadi netizen tentu saja punya hak untuk berkomentar apapun, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Bagi yang masih ingin terus menarik, sekali lagi tidak ada salahnya, tapi silahkan temui ahlinya. Karena kalau Anda ingin memastikan proses Anda untuk menjadi sehat dan bugar itu betul-betul baik dan berlangsung lama sesuai dengan harapan kita. Nah, ya mungkin Mbak Devi sebagai juga ahli ya, karena sudah pernah belajar juga komunikasi kesehatan, bisa menyampaikan kepada pemirsa, juga termasuk netizen, hal-hal yang harus mereka lakukan dan dipelajari dari kasus ini. Jangan sampai mengambil pesan yang salah dari kasus ini. Ya, setiap bicara soal kesehatan, sekali lagi, teman-teman hati-hati. Di era digital ini, semua orang merasa bisa menjadi ahli kesehatan, menjadi dokter. Cari obat, cari sendiri di mesin pencari. Merasa pusing, ngetik sendiri di mesin mencari. Yang tadinya mungkin sebenarnya penyakit kita sebenarnya tidak kronis, tidak berbahaya, tapi karena salah ketik, kemudian ternyata kalau pusing kanker gitu ya, karena informasi di sosial media berbeda dengan media seperti sekarang ini. Media itu ada editornya, ada yang mengedit, ada yang memastikan berita itu benar. Hati-hati, bicara kesehatan ini hubungannya dengan nyawa. Tolong pastikan kita konsultasi bukan dengan mesin pencari, dengan digital, tapi datanglah ke ahlinya, karena insya Allah bisa dipastikan ahli pasti tidak akan mau mengambil resiko mencelakakan diri kita, karena selain sumpah profesi mereka pun juga sudah belajar panjang untuk memastikan kesehatan dan kebaikan bagi pasien-pasiennya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, sebelumnya publik memang digemparkan dengan kabar meninggalnya Nani Darham usai menjalani operasi sedot lemak. Pihak keluarga memilih untuk membawa kasus ini ke jalur hukum karena menduga ada tindakan malapraktik. Artis Nani Darham meninggal dunia pada 21 Oktober 2023 usai menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Keluarga Nani Darham kemudian melaporkan pihak klinik ke polisi atas dugaan malapraktik. Kuasa hukum keluarga Nani menyebut pihak klinik menjamin operasi aman dilakukan meskipun Nani baru melahirkan 2 bulan lalu. Pada hari operasi, dokter menawarkan operasi tambahan di 2 titik. Waktu operasi juga bertambah dari yang seharusnya 2 jam menjadi 5 jam. Namun pihak klinik tidak menjelaskan dengan detail teknis dan resiko penambahan operasi di 2 titik tersebut. Sekali lagi, tidak diberikan detail pelaksanaan operasi itu gimana. Ya korban tuh hanya excited aja bahwa saya akan operasi liposuction sedot lemak dengan penampilan yang akan pas operasi bla 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 kan gitu. Tapi faktor resikonya sama sekali diabaikan.
Hingga saat ini polisi telah memeriksa 11 orang saksi termasuk kakak kandung Nani, Indri Darham. Indri memastikan berdasarkan rekam medis dari rumah sakit, Nani dalam kondisi sehat sebelum menjalani operasi sedot lemak. Pas operasi itu saja ya menyatakan kalau dia dalam kondisi sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu ya, dan dia walafiat saat itu yang kita sampaikan. Yang kedua, kita menyampaikan keinginan dari pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan untuk adik saya ya. Sementara itu, klinik kecantikan tempat Nani Darham melakukan operasi sedot lemak masih beroperasi. Pantauan dari tim B-Universe di lokasi pada hari Sabtu, pasien baru yang datang ke klinik tidak bisa melakukan perawatan karena hanya tim administrasi yang bertugas, sementara tim dokter tidak berada di lokasi. Tim Liputan B-Universe.